Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hatiku semua, semoga Allah mudahkan urusan kita hari ini. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Masyarul muslimin, tak henti-hentinya mari bersama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Sebab hanya mereka yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang akan memperoleh kebaikan-kebaikan lain, nikmat-nikmat lain baginya yang pasti akan Allah berikan atas sikap syukurnya itu. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat terbesar yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Karena iman dan Islamlah seseorang hamba Allah akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan keselamatan dan kebaikan dunia akhirat itu adalah sesuatu yang selalu kita mohonkan kepada Allah di setiap akhir doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tak lupa kita selalu mohon kepada Allah agar salawat dan salam yang kita lantunkan semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan yang diberkahi Allah, kebaikan yang telah diberikan Allah kepada beliau dan para sahabat. Semoga pula dapat kita rasakan, semoga pula dapat Allah berikan kepada kita meski kita tidak berjumpa dengannya. Jamaah sekalian, sudah menjadi fitrah kita sebagai manusia manakala mengalami berbagai musibah, berbagai fitnah. Di Quran kadang menyebut musibah itu dengan istilah fitnah. Kalau kita baca hadis, baca ayat yang di situ disebutkan fitnah, itu maksudnya musibah. Karena kalau fitnah dalam makna yang lain, apalagi sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia, itu sudah menyempit maknanya. Padahal fitnah itu terkadang menggambarkan sebuah musibah, sebuah keadaan yang tidak diharapkan, membuat kita menderita atas keadaan itu. Tentu kita akan berusaha untuk menghindari fitnah itu sebisa kita, menghindari musibah dan akibatnya sebisa dan semungkin yang kita lakukan. Karena pada dasarnya kita tidak mau untuk berhadapan dengan akibat dari fitnah atau musibah itu.
Meskipun demikian, ada juga orang-orang yang nampaknya pasrah ya, dengan segala kejadian yang menimpa dirinya itu, ya pasrah ajalah, tidak berusaha mencari solusi, tidak berusaha mencari jalan keluar. Tetapi ada juga kelompok orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya mereka sedang ditimpa oleh sebuah fitnah, oleh sebuah musibah, oleh sebuah keadaan yang sesungguhnya mengancam mereka. Dan pada saat ini sebenarnya kita ini tengah berada dalam hujan fitnah. Kenapa disebut hujan fitnah? Karena memang jumlah fitnahnya banyak, jumlah musibahnya banyak. Seperti yang sering khotib sampaikan, karena kita memang berada di akhir zaman, jadi seluruh fitnah yang terjadi di masa lalu itu akan ditumpahkan di akhir zaman ini. Oleh karena itulah kita yang menyadari betapa bahayanya kita hidup di zaman fitnah, ketika kita tidak bisa menghindari, tidak bisa menyikapi dengan tepat. Sebab fitnah-fitnah yang terjadi ini sesungguhnya bisa kita hindari kalau kita berpegang kepada apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran maupun apa yang disampaikan Rasul dalam hadis-hadisnya. Allah berfirman, fa imma yatiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Surat Toha ayat 123 sampai dengan 126. Allah berfirman, jika datang kepadamu petunjukku, jika datang kepadamu solusi dariku, kata Allah, maka yang mengikuti petunjuk itulah yang akan selamat, yang tidak akan tersesat dan tidak akan celaka, akan terbebas dan akan selamat dari berbagai bahaya dan fitnah. Tetapi siapa yang berpaling dari perintahku, yang berpaling dari petunjukku, yang berpaling dari solusi yang aku berikan kepadamu, maka merekalah yang akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ma'isyatan donka, penghidupan dan kehidupan yang sempit, akan diterpa oleh berbagai fitnah dan musibah yang menyempitkan dada. Dan nanti orang-orang yang menyimpang, yang berpaling dari peringatan Allah itu di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian orang tadi dibangkitkan dan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa sekarang ini aku buta? Padahal dulu ketika di dunia aku ini awas, bisa melihat, tapi kenapa sekarang dibangkitkan dalam keadaan buta? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Allah menjelaskan, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha, karena dulu ketika di dunia engkau bisa melihat, engkau aku beri petunjuk, engkau beri aku kitab, engkau beri aku solusi, engkau beri aku arahan agar selamat, terhindar dari bahaya dan fitnah. Engkau tidak mau. Engkau pura-pura buta dengan petunjuk dariku. Engkau pura-pura tidak tahu dengan petunjuk dariku. Fanasitaha, engkau melupakan petunjuk dariku. Wa kadzalikal yauma tunsa. Atas sikapmu dulu itulah, maka sekarang engkau aku bangkitkan dalam keadaan buta. Jamaah sekalian, oleh karena itulah maka ayat ini sebenarnya sekaligus memberikan arahan dan solusi kepada kita bahwa jika kita tidak ingin berhadapan dengan berbagai musibah dan fitnah itu, kalaupun terjadi fitnah dan musibah itu, kita akan selamat dari musibah dan fitnah itu, maka kuncinya adalah famanit taba'a hudaya.
Jadi kuncinya adalah ittiba kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini pun menjelaskan bahwa nanti akan ada orang-orang yang tidak mau diberi petunjuk oleh Allah, tidak mau diberi jalan keluar. Jadi sama dengan anak-anak, kalau sudah tahu dikasih tahu oleh orang tua, jangan begitu, jangan begini, kalau begitu begini nanti akan begitu, akan begini, ya terus aja melakukan itu. Jangan main pisau, nanti tersayat kulitnya, terus aja main pisau, terus tersayat kulitnya. Ya itu akibat dari tidak mengikuti petunjuk, tidak mengikuti arahan, tidak mengikuti nasihat. Nah, di akhirat juga nanti akan banyak orang-orang yang dibangkitkan begitu. Karena di dunia ini sudah cukup bagi Allah memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara kita menghindari dari musibah dan fitnah itu, yakni dengan ittiba kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saat ini fitnah yang terhitung paling besar, karena dalam banyak hadis itu Rasul menggambarkan ada banyak fitnah-fitnah besar di akhir zaman, tapi satu yang akan disebutkan oleh khatib ini termasuk dari sekian banyak yang besar-besar itu. Riwayat dari Ka'ab bin Iyad menjelaskan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, inna likulli ummatin fitnatun, inna likulli ummatin fitnatan, kata Nabi, setiap umat itu akan berhadapan dengan fitnahnya masing-masing, dengan ujian, dengan musibahnya masing-masing. Dulu umatnya Nabi Adam fitnahnya itu, dulu umatnya Nabi Musa fitnahnya itu, dulu umatnya Nabi Isa fitnahnya itu, dulu umatnya Nabi Ibrahim fitnahnya itu. Setiap umat itu akan diberikan fitnah, akan diberikan ujian, akan diberikan berbagai musibah atas iman mereka. Kata Nabi, wa inna fitnata ummati al-malu, sesungguhnya fitnah yang tergolong besar yang akan menimpa umatku di akhir zaman ini, kata Nabi, adalah al-malu, persoalan harta. Jadi kalau dulu ada yang difitnah misalnya karena ilmu, difitnah karena teknologi, difitnah karena perempuan gitu. Nabi menggambarkan umatku itu akan difitnah dengan sebuah fitnah dan ujian cobaan yang besar, yakni persoalan al-mal, persoalan harta. Ya, bahkan Nabi pernah bersabda, fa wallahi mal faqra ahsya alaikum walakini ahsya an tubsatu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikum kama ahlakathum, kata Nabi. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Jadi kalau umat Nabi Muhammad ini fakir, kurang harta, itu Nabi Muhammad enggak terlampau khawatir. Ya, kalau melihat orang-orang yang miskin gitu, orang-orang yang duafa, orang-orang, Nabi Muhammad enggak terlampau khawatir dengan kondisi fakirnya umat beliau. Tetapi yang aku takutkan adalah justru antubsatu alaikumud dunya, ketika umatku dibukakan pintu-pintu penguasaan dunia, justru umat ini akan lalai ketika mereka mendapatkan harta yang banyak. Da'ariku miskin, mah sok inget maut, inget ibadah. Jadi miskin bagi yang punya iman tuh akan dekat dengan senang ibadah. Buktinya kalau banyak hutang kan tahajud rajin. Kalau banyak masalah dengan harta pasti akan sering sholat. Tapi kalau sudah kena dengan fitnah yang namanya tubsatu alaikumul dunya, Allah bukakan, Allah luaskan pintu-pintu dunia, sehingga melihat batu pun dibuka ada emasnya, itu saking gampangnya mencari dunia. Disitulah aku khawatir, karena akan banyak umatku yang terlena dengan pundi-pundi dunia itu.